Coba lu bayangin, lu tiba-tiba kebangun, tapi bukan di kamar lu, bukan juga di rumah lu, bukan di dunia yang lu kenal. Lu berdiri di tengah kehampaan, gelap, sunyi, dingin sampai ke tulang. Nggak ada suara, nggak ada arah, cuma lu sendiri di tengah kegelapan. Tapi lu masih bisa ngerasain detak jantung lu. Kulit lu merinding, tapi napas lu tenang. Lalu di kejauhan, seberkas cahaya muncul. Kecil, jauh, tapi hangat. Entah kenapa, lu ngerasa cahaya itu kayak narik diri lu. Dan lu perlahan mendekat. Mendekat terus sampai cahaya itu udah di depan mata lu. Dan ketika lu sentuh cahaya itu, lu terbangun untuk yang kedua kalinya. Lu terbangun ke dunia yang lu kenal. Tapi lu ngerasa tubuh lu tuh berubah, jadi lebih kuat. Ada sesuatu yang bangkit di dalam diri lu. Sesuatu yang liar, sesuatu yang gelap, sebuah kekuatan yang belum pernah lu rasakan sebelumnya. Kekuatan yang bisa dibilang tidak tertandingi, yang ngasih lu sense of freedom. Nah, pada saat itu, gue cuma mau nanya satu hal sih. What will you do with that kind of power? Apakah lu bakal jadi pelindung? Atau mungkin lu bakal jadi pembalas dendam? Mungkin lu ragu. Mungkin lu pikir pilihan itu bisa datang belakangan. Tergantung mood mungkin, atau mungkin tergantung situasi. Tapi percayalah, pilihan pertama lu yang muncul di pikiran lu itu merupakan sebuah insting. Dari siapa diri lu sebelumnya, dari semua luka, semua kehilangan, dan semua keputusan yang lu ambil saat lu belum sekuat ini. Itulah yang akan nentuin arah hidup lu sekarang. Gue gak bilang ada pilihan yang salah, ataupun ada pilihan yang benar. Cukup direnungkan aja dulu sementara. Tapi skenario tadi bisa ngubah hidup lu 180 derajat. Tergantung pilihan apa yang lu akan pilih. Nah, sama seperti dua karakter ini. Di sini gue mau cerita tentang dua jiwa yang mati dalam tragedi, lalu dibangkitkan kembali dengan kekuatan iblis. Yang satu menemukan harapan dalam kegelapan, sedangkan yang satu lagi menjadi kegelapan itu sendiri. Dua takdir, satu titik awal yang sama, tetapi dua jalan yang sangat berbeda. Yang satu menuju penebusan, yang satunya lagi menuju kehancuran. You came back for her, Spawn. You came back for Wanda. She's got a life now. She's got a child you couldn't give her, and a husband who's still wearing his face. What do you got, child baby? What do you got? Mari kita mulai dari satu hal yang penting. Spawn dan Femto sama-sama mati. Tapi cara mereka kembali beda jauh. Al Simmons alias Spawn, seorang pembunuh bayaran, gak bisa dibilang orang baik, tapi dia masih punya hati, masih punya cinta. Dia dihianati, dibakar hidup-hidup, dan saat dia membuka mata, dia udah ada di neraka. Di sana, sebuah iblis bernama Malbolgia menawarkan perjanjian. Perjanjiannya berupa Al bisa dihidupkan lagi oleh Malbolgia asalkan dia mau jadi prajuritnya. Dia langsung setuju, tapi bukan karena ambisi, bukan juga karena haus kekuasaan. Dia cuma ingin satu hal, yaitu ingin lihat istrinya lagi. Tapi saat dia bangkit, dunia udah berubah. 5 tahun telah berlalu, dan dia bukan lagi manusia. Wajahnya hangus, tubuhnya monster, dan wanita yang dia cintai
sudah menikah dengan sahabatnya sendiri dan memiliki seorang anak. Dia nggak dapat apa yang dia minta. Dia cuma dikasih curse. Sekarang bandingin dengan Griffith, pemimpin Band of the Hawks, sebuah kelompok mercenary yang sukses di bawah naungan dirinya. Karismatik, ambisius, dipuja semua orang. Dan dia memiliki mimpi besar, yaitu ingin mempunyai kerajaannya sendiri. Tapi mimpi itu hancur. Setelah diam-diam bercinta dengan anak raja, dia ditangkap, kemudian disiksa. Fisiknya pun hancur. Harapannya nyaris mati. Di saat dia ada di titik paling rendah, dia memanggil kekuatan yang besar. Sebuah benda terkutuk, yaitu Behelit, menjawab panggilan tersebut. Dan muncullah makhluk-makhluk dari dimensi lain yang bernama God Hand. Mereka kasih tawaran. Mereka akan memberikannya kekuatan yang luar biasa apabila Griffith rela mengorbankan rekan-rekan timnya. Dan Griffith pun setuju, tanpa ragu, tanpa air mata. Dia korbankan teman-temannya, orang-orang yang selama ini berjuang untuk dirinya. Dan saat mereka mati bertumpahan darah satu sama lain, Griffith terlahir kembali sebagai Femto. In this world, there must be one man whose preordained course of life is the key to ruling the world, regardless of his existing social position or class. That man could be part of this world's true privileged class. That man could have the absolute power of a god. I know there's something more for me. It's funny I've never told this to anyone before, just you. Setelah mendapatkan kekuatan iblis, pertanyaannya bukan seberapa kuat mereka, tapi seberapa banyak dari diri mereka yang masih manusia. Karena ketika tubuh lu udah jadi iblis, dan darah lu udah nggak sepenuhnya manusia, apa yang masih tersisa? Spawn adalah manusia yang bangkit dari neraka. Tubuhnya bermutasi, kekuatannya gelap, dan dia hidup di dunia yang udah nggak ngasih dia tempat lagi. Dunia menganggapnya makhluk yang aneh. Tapi ironisnya, justru Spawn masih memiliki jiwa manusia. Dia marah, dia bingung, dia depresi, tapi dia juga masih peduli. Peduli sama orang lemah, peduli sama orang yang ditindas. Dia tinggal di lorong bareng para gelandangan. Dan bahkan setelah dia tahu kalau kekuatannya akan habis kalau terus dipakai untuk nolong orang, dia tetap gunain kekuatan itu. Karena dia tahu, lebih baik kehilangan kekuatan daripada kehilangan kemanusiaan. Sedangkan Femto, Griffith dulu punya hati. Dia bukan orang jahat dari awal. Dia punya mimpi besar, dan juga punya senyum yang hangat. Dia nyelamatin pasukannya berkali-kali. Dia juga punya hubungan yang rumit, tapi nyata dengan Guts dan Casca. Tapi setelah dia berubah jadi Femto, semuanya hilang. Dia gak lagi punya rasa. Bahkan waktu dia nyiksa Casca di depan Guts, orang yang pernah jadi temannya, orang yang pernah dekat dengannya, dia gak tunjukin satupun ekspresi. Gak ada amarah, gak ada dendam, hanya kehampaan. Femto bukan lagi manusia. Bahkan bukan sebuah monster juga. Dia jadi lambang dari sesuatu yang lebih dingin, lebih kosong. Dia itu jadi simbol dari mimpi yang berhasil, tapi menghapus semua yang membuatnya hidup. Oke, kita udah lihat dari mana kekuatan mereka berasal, dan seberapa banyak kemanusiaan yang masih tersisa di dalam diri mereka. Sekarang, mari kita tanya hal yang lebih penting.
Untuk apa mereka menggunakan kekuatan itu? Spawn gak pernah minta jadi pahlawan. Dia bukan Superman, dan juga bukan Captain America. Tapi dia juga gak pernah niat jadi penguasa. Dia sebelumnya hanya sebuah prajurit yang membela negaranya. Sejak dia kembali dari neraka, tujuan dia cuma dua, yaitu mencari keberadaan istrinya dan arti dari keberadaannya. Dia gak punya misi menyelamatkan dunia. Tapi dia gak bisa tinggal diam saat lihat ketidakadilan. Dia melihat dunia dari bawah, dari lorong-lorong gelap, dari mata para korban, dan dari tempat yang gak tersentuh keadilan. Dan dari tempat itulah dia memilih untuk bertarung. Bukan untuk balas dendam, bukan juga untuk kuasa, tapi dia lebih milih justice ketimbang vengeance. Sekarang kita lihat Femto. Griffith sejak awal punya satu mimpi yang besar, yaitu punya kerajaannya sendiri. Dia benar-benar akan lakukan apapun demi mimpi itu. Dia ngorbanin teman-temannya, dia nyiksa orang yang dulu mencintainya, dan dia membiarkan dunia lamanya runtuh. Asalkan tahtanya tetap berdiri. Femto bukan sekedar pengguna kekuatan. Dia arsitek dunia baru. Sebuah dunia yang dia bentuk ulang dengan dirinya di tengah-tengahnya. Orang-orang nyembah dia, mereka pikir dia penyelamat. Tapi kita sebagai penonton tahu, itu semua dibangun di atas pengkhianatan. Femto menunjukkan sisi lain dari kekuatan, yaitu ambisi yang dibungkus harapan. Tapi harapan yang lahir dari darah dan pengorbanan, itu bukanlah harapan. Itu hanya ilusi. Dan ilusi itulah yang dia kuasai. Disinilah perbedaan paling dalam muncul. Spawn fights for justice, meanwhile Femto fights for his own personal gain. Satu ingin memperjuangkan manusia, yang satu lagi sudah lama membunuh sisi manusianya sendiri. Dan disitulah bukti bahwa yang benar-benar berbahaya bukanlah kekuatan yang mereka dapatkan, tetapi keyakinan yang mereka pegang. Why should I regret anything at this point? There's no use in repenting for my sins. It will make no difference. There's nothing I can give back to the dead to undo what I have done. This is my chosen path. If I let myself feel regret or remorse, it could all slip away. And then I would never reach my destined throne. Hello. I want my mommy. You go to your mommy now. She'll take care of you. You're gonna be all right now. Thank you. Pasti satu pertanyaan terakhir masih ada di pikiran kalian. Apa yang mereka wariskan di dunia ini? Karena kekuatan nggak pernah berhenti di diri sendiri. Selalu ada dunia yang kena dampaknya. Spawn nggak punya istana. Nggak punya pengikut juga. Dia nggak punya nama yang dikenal di seluruh dunia. Tapi dia punya satu hal. Kehadiran. Buat orang-orang kecil, orang yang tidur di jalanan, orang yang disiksa sistem, Spawn adalah bayangan yang selalu mengawasi. Mungkin dia bukan pahlawan, tapi dia jadi simbol dari sesuatu yang lebih penting, yaitu perlawanan. Dia nggak pernah menang sepenuhnya, tapi dia juga nggak pernah berhenti berjuang. Sedangkan Femto, seseorang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mimpinya, berhasil menggapai mimpinya. Dia punya kerajaan, namanya Falconia. Dia dipuja banyak orang,
dan dia dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Dunia berubah karena dia. Realitas berputar sesuai keinginannya. Tapi semua itu dibangun di atas apa? Darah, pengkhianatan, korban jiwa. Dunia yang berdiri di atas mayat dari teman-temannya sendiri. Dunia mungkin terlihat damai, tapi terlihat suram secara bersamaan. Femto mewariskan dunia yang rapih, tapi kosong. Nggak ada empati dan kasih sayang. Dia membangun utopia versi dirinya. Tapi utopia itu berdiri atas dasar egonya sendiri. Bukan ketulusan untuk kesejahteraan umat manusia. Kita pasti mikir, kisah mereka itu jauh. Cuma fantasi, cuma fiksi gelap penuh darah dan iblis. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, cerita mereka sebenarnya nggak jauh beda sama dunia nyata. Di sini pun manusia bisa dapat kekuatan yang besar. Bukan kekuatan sihir, tapi kekuasaan. Nggak dikasih oleh iblis, yaitu jabatan, uang, atau jutaan pengikut yang percaya sama mereka. Dan kayak di cerita mereka tadi, ada dua jenis orang. Yang ketika dapat kekuasaan jadi pelindung, dan yang ketika dapat kekuasaan jadi penguasa mutlak. Kita pernah lihat pemimpin yang awalnya sederhana, dekat dengan rakyat. Tapi ketika dikasih kekuasaan yang lebih, sifat aslinya muncul. Mulai nyingkirin lawan, menutupi kesalahan, mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Gak peduli berapa banyak yang dikorbankan. Dan mereka gak perlu tuh berubah jadi iblis. Tapi tindakan mereka bisa menciptakan neraka bagi orang lain. Di sisi lain, ada juga pemimpin yang gak sempurna. Tapi ketika dikasih kekuasaan lebih, tetap bertahan buat melakukan hal yang benar. Gak nyari nama, gak nyari pujian. Mereka cuma mau jadi orang yang berguna untuk orang-orang di sekitarnya. Mereka gak sempurna. Tapi mereka sadar. Kekuasaan itu digunakan untuk mengayomi. Dan seperti Spawn, mereka tetap berdiri. Tetap nolong yang tertindas. Meski harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari mereka. Itulah esensi yang paling penting. Kekuasaan tidak merubah diri mereka. Justru dengan kekuasaan mereka jadi lebih mudah untuk ngasih dampak positif untuk orang di sekitar mereka. Sekarang coba balik ke skenario awal video ini. Ke momen ketika kamu terbangun di ruang gelap. Dan dikasih kekuatan yang tidak tertandingi. Ingat gak pertanyaannya? What will you do with that power? Mungkin kamu belum tahu. Mungkin kamu juga yang ngerasa itu cuma pertanyaan simple. Tapi kenyataannya kita semua pernah punya momen kayak gitu. Nggak selalu dramatis. Kadang juga cuma kesempatan kecil. Tapi tetap, kita punya kuasa. Kuasa buat milih. Buat nolong, buat membalas, atau buat memaafkan. Dan saat momen itu datang, dirimu yang sebenarnya akan muncul. Mungkin kita pernah disakitin. Mungkin kita pernah dikhianati juga atau dipermalukan. Tapi saat akhirnya dunia memberi kita kesempatan untuk membalas, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan nurunin rasa sakit itu ke orang lain? Atau kita jadi orang yang memutus rantai luka itu? Karena sejatinya, kekuatan gak pernah mengubah siapa kita. Kekuatan cuma memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Dan kalau kamu percaya bahwa kamu bisa jadi lebih dari rasa sakitmu, lebih dari dendammu, mungkin kamu bisa jadi seperti Spawn. Nggak sempurna,
tapi selalu berusaha untuk jadi lebih baik.